lagi 10. Beli cukup Sunday 2. Karena coklat Sunday. Ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Sobat Pengajar, selamat bergabung dan bertemu lagi dengan kami pengajar subregional Bali. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah hari ini kita masih diberikan kesehatan dan bisa bergabung lagi dengan kami untuk mengikuti webinar. Kali ini kita akan ada di ruang ekspresi di siang yang cerah ini. Bapak Ibu Sobat Pengajar, pada webinar kali ini kita akan menampilkan narasumber yang hebat kita, Bapak Ika Darsika Arianta, yang hari ini akan berbagi praktek baik melalui cerita. Baik Bapak Ibu sekalian, Sobat Pengajar, tidak perlu kita perpanjang lagi. Kali ini untuk webinar akan dipandu oleh Bapak moderator kita sekaligus sebagai Ketua Subregional kami pengajar regional Bali, Bapak Dewa Made Yuda Andike. Langsung saja, Pak Dewa, silahkan Pak Dewa. Baik, terima kasih Bu Ani sudah membuka kegiatan hari ini dan juga sudah mempersilahkan saya untuk memulai kegiatan. Suara saya terdengar jelas ya? Oke. Baik. Jelas. Dan terima kasih juga kepada Ibu Yanti, ya, selaku Koordinator Regional Bali Nusa Tenggara yang telah hadir dalam kegiatan kali ini, narasumber kita Pak Kade Darsika Arianta dan juga rekan-rekan sobat pengajar yang luar biasa. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo budaya, salam kebajikan. Senang sekali rasanya Bapak Ibu semuanya kita bertemu kembali dalam kegiatan ruang ekspresi yang kami adakan dari kami pengajar subregional Bali, di mana saat ini saya merupakan koordinator dari kami pengajar subregional Bali yang akan memandu Bapak Ibu semua dalam kegiatan ruang ekspresi kali ini. Baik, sebelum kita mulai Bapak Ibu semuanya, mari kita berdoa sejenak agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga memberikan manfaat bagi kita semua. Waktunya berdoa, kami persilahkan. Berdoa selesai. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir dalam kegiatan hari ini untuk menjaga ketertiban webinar kita. Kami mohonkan kepada Bapak Ibu agar mematikan atau mute mikrofonnya jika belum dipersilakan untuk berbicara. Baik Bapak Ibu semuanya, setelah kita berdoa, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibantu oleh Ibu Ani selaku host. Silakan bisa di-share, Bu. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Mohon maaf Bu Ani, audionya belum masuk. Dibagikan audionya, diulang dulu bagikan. Stop share dulu Bu. Oke. Belum muncul audionya Bu Ani. Saat share screen itu ada centang bagikan audio, dicentang juga Bu. Di stop screen dulu, diulang. Mention the kind of food you like.
Sudah masuk audionya, Bu? Tinggal diulang dari awal. Baik, terima kasih Bu Ani atas bantuannya dalam menyajikan lagu Indonesia Raya dan Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi dalam kegiatan kali ini, kita dihadiri oleh Ibu Loh Ekayanti, SPD MPD, selaku koordinator dari kami pengajar regional Bali dan Nusa Tenggara. Halo, selamat siang Ibu Ekayanti. Selamat siang Pak Dewa, selamat siang Pak Darsike, Bu Ani, dan Bapak Ibu semuanya. Gimana kabarnya Bu? Astungkare sehat Pak Yuda, terima kasih. Biasa. Terima kasih Bu Ekayanti telah hadir dalam kegiatan kali ini di sela kesibukan beliau yang sangat padat sekali ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk kegiatan hari ini kita akan mengadakan kegiatan ruang ekspresi dengan narasumber yang hebat sekali Bapak Ibu semuanya, yaitu Bapak Ikade Darsike Arian. Pak Yuda kayaknya nge-freeze nih. Oke, mungkin bisa dilanjut Bu Ani memperkenalkan Pak Kadeknya, atau bisa minta Pak Kadek langsung memperkenalkan diri. Oke, baik, terima kasih Bu Eka. Baik Bapak Ibu sekalian, sobat pengajar, kali ini kita akan langsung saja dengan Pak Ikade Darsike Arianta. Silakan Pak Kadek, mungkin sekalian langsung dengan perkenalannya. Ya, baik. Makasih Bu Ani atas kesempatan yang kita hormati. Suara saya terdengar jelas ya, Bu Ani? Terdengar Pak Kadek. Ya, jelas. Oke. Terima kasih Bu Ani dan teman ya, saya hormati teman-teman semua di sini jadi komunitas kami pengajar gitu ya. Ada Bu Eka, ada Bu Ani, ya, ada Pak Dewa Made Yuda, juga ada Ibu Albert Tidakara. Halo Bu Albert. Setelah itu juga ada Pak Suwarni Dayi dan Agus Sugiartawan. Mudah-mudahan di Agus Sugiartawan ini yang kita kenal ya. Banyak ini namanya Agus soalnya. Benar ya Pak Agus Sugiartawan ya? Siap, hadir. Suaranya mana? Aduh, suaranya bagus sekali. Berarti benar ya. Dari suara sudah kita berarti benar-benar. Karena Diabetes, ada diabetes. Ya manis ya. Jadi Agus ini banyak nih, soalnya banyak kita teman namanya Agus ya nih, Bu Eka ini pasti banyak, dan Pak Dewa dan siapa pasti banyak namanya Agus ya. Tapi Agus yang ini adalah bukan agak gundul sedikit ya, bukan ini. Saya yakin ini bukan. Ini Agus yang bagus. Soalnya ada Bu Tere ya, Bu Tere dari tim media di sini ya. Bu Tere, selamat siang, satu sore. Tere, apakah ada di tempat?
Ya, selamat sore, Pak. Oh Mohon ya, maaf ada tidak selamat on sore. kameranya. Ya, ya. Ibu Tere, gini Bu apa? Bu Tere suka menulis Bu? Ya, Ibu Tere suka menulis? iya betul. Oh iya, mirip seperti penulis Terelie. Ya, itu ya, itu nama penulis terkenal. Pak Dewo ini ketawa aja dari tadi Pak Dewo. Ya, ya bagus Lucu, tuh Pak, ya. lucu. Lucu. Selanjutnya ada Tuti Andayani ya. Salam kenal Bu Tuti, Bu Desa, Caturwangi. Ya, ada Ibu Dewa Ayu Suryanti, salam kenal Bu. Bu Novi ya. Pak Dir Ngeru, selamat sore Pak Dir. Pak Dir Ngeru, selamat sore. Pak Dir Ngeru, Selamat sore. selamat sore ya. Iya, selamat Dari sore. mana Pak? Dari mana Pak? Dari NTB Sumbawa Besar, Pak. Oke, jadi mohon Dir ada kependekan atau memang namanya seperti itu Pak? Saya kira Direktur Ngeru gitu ya, Dir apa gitu, atau apa? Oh, Sudirman SPD nama lengkapnya, Pak. Oke, Pak Sudirman SPD ya, pas ya. Biasa dari NTB ya. Selanjutnya juga ada Pak Suputriasa ini, Duta Rumah Belajar atau apa namanya sekarang? Duta teknologi, namanya, Pak. Pak? Duta Teknologi ya tahun 2022 kalau nggak salah. Pak Suputriasa, selamat sore Pak. Pak Agus ya, Pak Agus ini. Suputriasa. Pak Agus? Oke, di mute di sini. Soalnya ada teman Rifan Sinalakapu ya, dari mana Bu Fransina? Bu Fransina? Baik, selamat siang dari NTT, Pak. NTT mana Bu? Kabupaten Timur Tengah Selatan. Oh, TTS ya. BTS. Selamat Timur siang. Tengah Selatan ya. Tapi satu pulau Flores apa beda? Beda, Bapak. Oh, beda. Pulau apa Bu? Ya. Kami Pulau Timur, Flores, dia penyeberangan. Oh, ya. Jadi Ya. karena NTT itu luas sekali ya. Banyak pulau ya. Luas. Kalau di Bali hanya paling 2-3 pulau kalau Bali ya. Kalau NTT luar biasa, banyak sekali. Ya. Berpulau-pulau ya. Nah, ini Pak Agus Suputriasa sudah menyapa. Makasih Pak Agus ya, selamat siang. Selanjutnya ada Bu Yandri Taibenu. Bu Yandri. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Dari mana Bu? NTT? Dari NTT, Pak, dari Kabupaten Kupang. Wah, ini pulau ini Kupangnya. Iya. Jadi Kupang, pasti Kupang. Oke, baik Bapak dan Ibu yang saya hormati. Saya baca satu-satu ya, karena saya terbaca satu-satu pesertanya gitu ya. Tapi kalau pesertanya 50, mohon maaf, saya mungkin tidak. Gitu ya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir di sini, luar biasa. Ini merupakan salah satu diskusi yang saya kira bisa menjadi pemahaman kita bersama atau meningkatkan pemahaman kita bersama bagi seorang guru ya. Rata-rata teman-teman di sini adalah guru semua. Jadi terima kasih sudah berada di ruang ini dan terima kasih juga kepada komunitas kami pengajar ya, sudah memberi ruang bagi kita untuk berdiskusi seperti ini. Dan inilah yang kita harapkan sebenarnya ya, banyak komunitas-komunitas yang sudah bertumbuh ya, baik itu di Bali ataupun di seluruh Indonesia. Jadi ini langkah positif ya. Jadi belajar guru-guru tidak kenal waktu, tidak kenal tempat ya, yang penting belajar ya. Jadi luar biasa. Coba saya pengen cek ombak dulu Bu Eka Yanti ya. Coba dulu jempolnya mana teman semua, jempol. Ayo reaction jempol ya. Reaction Bu Eka Yanti supaya terasa seperti misalkan yang nggak tidur ini pesertanya. Biar ada aktivitas nih ya. Oke, bagus. Reaction jempol ini pintar guru-gurunya ya. Selanjutnya action tepuk tangan mana? Clap coba. Nah, yuk kita clap. Coba clap apa dari dulu? Itu luar biasa.
Ya, sudah bisa berarti pakai reaction ya. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi, yaitu terkait dengan dibantu Pak Yuda Amin untuk Oke. share screen. Barangkali saya tidak dapat akses untuk share screen. Pak Kadek, mohon maaf Pak Kadek. Tadi Pak Kadek sudah menyapa, mungkin saya mau perkenalkan dulu Pak Kadek ya. Biar Oh boleh teman-teman. ya. Oke. Boleh. Sebelum ya. Baik Bapak Ibu semuanya, sobat pengajar, tadi sudah disapa satu persatu oleh Pak Kadek ya, luar biasa Pak Kadek bisa mencairkan suasana, bahkan sudah mengajak kita untuk aktif dan juga reaktif gitu ya. Oh, semoga enggak reaktif yang lain ya, Bapak Ibu semuanya. Ya Bapak Ibu, jadi izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari Bapak narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Ika Darsika Arianta, SPDMPD. Beliau adalah seorang guru fisika di SMA Negeri Bali Mandara yang sangat berpengalaman dalam bidang pengembangan kurikulum, olimpiade astronomi, penulisan artikel opini, dan juga tentunya pendidikan fisika sebagai basic beliau. Untuk pengalaman beliau luar biasa sekali Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau saya bacakan satu persatu mungkin kira-kira bisa sampai lagi 1 minggu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya bacakan dua-dua kalau begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi beliau adalah guru fisika SMA Bali Mandara 2011 hingga sekarang. Beliau adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum dari tahun 2017 hingga sekarang. Pelatih ahli sekolah penggerak 2021 sampai sekarang. Pengajar praktik, guru penggerak angkatan 2, guru binar ambasador, penulis artikel opini media massa, Bali Post, Post Bali, Toko, Nusa Bali, dan juga Bali Express. Sahabat Rumah Belajar Provinsi Bali, Kemdikbud 2019, Cambridge Exam Officer ID 284, semoga saya nggak salah sebut ya, 2011 hingga 2015, Kepala Lab IPA 2015 hingga 2017, Alumni Earth and Space Science Siamio Kitab in Science 2017, Instruktur Kabupaten Kurikulum 2013 tahun 2017, Instruktur Provinsi Kurikulum 2013 pada tahun 2018, Tim Pengembang Direktorat SMA 2018 hingga 2021, Monep Sekolah Sonasi tahun 2019, Monep Sekolah Komprehensif 2019, TOT Guru Microsoft 2020, dan juga peserta Google Suite for Education oleh Google Master Trainer GTK Kemdikbud 2021. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu pengalaman dari narasumber hebat kita. Adapun beliau menempuh pendidikan 2005 sampai 2009 itu di bidang pendidikan fisika Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Bapak Ibu semuanya. Oh ternyata kita satu angkatan ya, satu jurusan ya Pak Kade ya. Ya Bapak Ibu semua. Sekedar informasi, jadi beliau adalah rekan kuliah saya dan juga rekan grup band Bapak Ibu semuanya. Jadi kami waktu kuliah punya grup band ya. Grup bandnya masih ya Pak Kade ya sampai sekarang ya. Nanti kita bisa ketemu untuk nge-jam bareng. Kemudian beliau menempuh Magister Pendidikan IPA dengan konsentrasi fisika di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2009 hingga 2011. Adapun beberapa hasil publikasi yang sudah beliau hasilkan yaitu ada buku Menggerakkan Kemerdekaan Belajar di ISBN 9786237896814. Nanti mungkin bukunya bisa dibagikan kepada sobat kami pengajar, nanti akan ditukarkan dengan biaya ya Pak Kade ya. Kemudian ada beberapa artikel ilmiah 2010 mengidentifikasi miskonsepsi dan model perubahan konseptual pada pembahasan tekanan, getaran, gelombang bunyi, cahaya, dan optik pada jurnal Wahana Matematika dan Sains. Dan juga ada kurang lebih ada 6 artikel ilmiah lagi yang sudah dihasilkan oleh narasumber yang luar biasa ini. Baik Bapak Ibu semuanya, agar tidak berlama-lama lagi, mari kita berikan kesempatan kepada narasumber kita Bapak Kade Darsike untuk memulai menyampaikan materinya. Bagaimana? Sudah bisa share screen Pak Kade? Belum. Host disable bisa. participant bisa coba dibantu. Oke, dibantu untuk jadi co-host ya. Boleh.
Baik, Bapak Ibu semuanya sambil menunggu untuk kegiatan pemaparan akan berlangsung kurang lebih 60 menit. Nanti setelah itu akan ada sesi tanya jawab dari Bapak Ibu semuanya. Jika ingin menyampaikan secara langsung nanti tinggal raise hand untuk kami izinkan untuk menyampaikan langsung atau bisa juga mengetik di kolom komentar. Bagaimana, sudah bisa Pak Kadek ya? Oke, silakan Pak Kadek. Baik, terima kasih Pak Rida atas pertanyaan. Sudah terlihat ya? Screen-nya sudah terlihat? Sudah Pak, sudah aman. Oke, ya baik. Terima kasih Pak Ade sudah menyampaikan CV-nya. Dan di sini sudah banyak ini juga yang mulai bergabung, sudah mulai bertambah. Gitu. Pada kesempatan kali ini akan berdiskusi terkait dengan mungkin apa ya, materinya agak light, artinya serius-serius banget gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi bukan model pembelajaran ini untuk ini dan sebagainya, santai ya, karena ini diskusinya adalah bersantai. Maka kita sampaikan materi mungkin yang light gitu ya. Artinya judulnya adalah berbagi praktek baik melalui cerita. Jadi kurikulum merdeka sebagai, nah biasa kan berat-berat yang, jadi karena ini situasinya kita santai saja kepada Ibu ya, terkait dengan berbagi praktek baik melalui cerita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di setiap materi pasti ada tujuannya ya, walaupun santai tapi kita memiliki tujuan untuk diskusi nanti. Jadi pada akhir sesi ini kita harapkan Bapak dan Ibu dapat mengetahui bagaimana sih strategi berbagi praktek baik dengan cerita itu seperti apa. Dan yang kedua adalah kalau bisa dapat nyusun cerita nih, dan untuk bagi pengetahuan dan praktek baik. Jadi kalau bisa dalam waktu nanti mungkin 10-15 menit bisa bercerita itu terkait dengan praktek baik. Mungkin Bapak dan Ibu di sini adalah entah itu mantan-mantan guru penggerak atau sedang pendidikan guru penggerak atau yang bergerak gitu ya, banyak di sini. Dan ini sebenarnya tidak asing lagi Bapak Ibu ya, terkait dengan praktek baik ini. Jadi pasti guru penggerak ini pasti dapat. Dan juga fasilitator nanti guru penggerak. Nah, harapan ini Bapak dan Ibu, saya kira Bapak dan Ibu nanti bisa aktif dalam berdiskusi ya, dan menghargai pendapat peserta lain. Kalau bisa dengan HP, ini di yang lain ya, itu mungkin jangan tetap menggunakan HP untuk ini ya. Terus menjaga kebersihan dan di sekitar Bapak dan Ibu ya, dan sebagainya. Baik, untuk mulai yang pertama, Bapak dan Ibu mungkin kita warming up dulu ya, terkait dengan sesi ini. Kita akan melihat bagaimana keaktifan Bapak dan Ibu. Ambil, nah jadi ice breaking-nya adalah coba diambil benda yang dapat mencerminkan satu hal yang paling berkesan yang terjadi dalam selama 1 minggu belakangan ini. Ya. Jadi ambil satu benda dari yang ada di sekitar Bapak dan Ibu. Setelah itu ceritakan kenapa Bapak dan Ibu ambil benda itu, karena berkesan apa ya. Coba kita akan di sekitar Bapak dan Ibu ya. Coba lihat di sekitar Bapak dan Ibu. Setelah itu ambil satu benda apapun itu boleh ya. Oke. Kalau sudah ambil benda Bapak dan Ibu, coba reaksinya jempol. Bagi yang sudah dapat ambil benda, reaksinya jempol dulu. Nah, ini. Ambil satu benda. Setelah di sekitar Bapak dan Ibu ya, jangan pergi ke sawah itu nanti atau ke ladang itu nyari benda-benda yang jangan ya, di sekitar Bapak dan Ibu saja. Make it simple gitu ya. Setelah itu nanti ceritakan kenapa ngambil benda itu, dan dari hasil pengalaman Bapak dan Ibu kenapa pakai benda itu, karena pengalaman saya kemarin seminggu ini gini paling berharga dalam profesi Bapak dan Ibu sebagai pendidik aja. Coba sekali lagi yang sudah ngambil benda, coba reaksi yang jempolnya seperti ini. Boleh. Sudah ya. Oke, good. Banyak ini yang sudah ngambil benda. Coba sekarang Bu Tuti, Andawan, selamat sore Bu Tuti. Selamat sore Pak Dasik. Oke.
Boleh diaktifkan kameranya, Bu. Sedikit saja, sebentar saja. Benda apa itu? Kita kepo jadinya, Bu. Kepo nih. Apa jemaah kerja Bu Tuti nih gitu ya. Apa ya gogone di sekitar gitu. Gitu ya. Coba tinggalin apa tuh Bu ya. Mohon maaf pakai bahasa Bali ya. Karena kan Bu Tuti ini orang Bali ya. Orang Bali, Pak. Udah, itu dah. Bu Tuti boleh diaktifkan kameranya, boleh atau tidak? Silakan. Apa benda apa yang pada Ibu? Halo, Bu. Halo, Pak. Ya. Ya, sudah. Oke, good. Benda apa, Bu? Ya. Biar kami tahu aja. Oke, baik. Kebetulan bendanya sedang saya pakai langsung nih, Pak. Saya apa itu? HP-nya, Pak. Oh, Karena HP. tidak ada sekitar Oke, saya. sip. Oke, HP. Nah, ceritakan apa hubungan HP dengan pengalaman Bu Tuti seminggu atau 10 hari terakhir nih yang paling berkesan dalam profesi Bu mengajar atau gimana? Silakan. Oke. Untuk seminggu ini HP itu adalah benda yang sangat berkesan buat saya. Pastinya minggu ini adalah minggu yang banyak sekali saya mendapatkan informasi, baik itu informasi yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Dan yang paling terbaru itu adalah informasi tentang mutasi kepala sekolah saya gitu. Itu merupakan sesuatu yang ini sekali ya, sangat menyentuh di hati saya, Pak Darsiku. Sekian, Pak. Terima kasih. Oke, jadi melalui media HP Bu Tuti dapat informasi mengenai mutasi kepala sekolah ya. Oke, terima kasih Bu Tuti. Bagus. Apa? Terima kasih, Pak Darsiku. Selanjutnya, semua boleh dah di off cam dulu untuk hemat data atau yang lain. Silakan teman yang lain boleh. Siapa ini? Silakan yang berminat. Siapa yang mau menampilkan apa benda apa yang ada di sekitarnya? Silakan. Ayo, jangan malu-malu Bapak dan Ibu. Jangan malu-malu Bapak dan Ibu. Silakan. Halo. Oke, Pak Sudirman. Nah, Ya. Terima kasih Pak Sudirman. Silakan. Ini ada bantal, Pak. Boleh ditunjukkan Pak, boleh diaktifkan kameranya sebentar saja. Oke. Asik. Iya. Ya, bantal. Oke. Cerita apa di balik bantal selama 10 hari ke belakang atau silakan boleh. Apakah itu bantal penuh kenangan atau bagaimana? Kami tidak tahu sih sebenarnya ini. Itu bantal pemberian mantan atau bagaimana ini kamu tidak tahu. Ini tolong Ya, Pak. diceritakan ya. Untuk beberapa hari belakangan ini, mungkin karena fisik juga kurang sehat, jadi lebih banyak bergumul dengan bantal, Pak. Jadi banyak istirahat. Oke, jadi banyak istirahat seperti itu. Jadi mohon maaf, siapa yang sakit Pak Sudirman atau siapa tadi? Saya sendiri, Pak. Oke. Ya, jadi lebih banyak di rumah Pak ya. Bagus Ya. Pak, semoga cepat sembuh ya. Dan kita harapkan kesehatan yang paling utama ya Bapak dan Ibu ya. Tapi luar biasa loh. Sedang dalam penyembuhan tapi bisa ikut pikon nih. Kan ini nih semangatnya luar biasa ini. Bagus Pak. Perlu peluk bantal dulu Pak. Nah, Pak boleh sambil peluk bantal dan dengerin suara kita ini. Boleh silakan boleh ya. Boleh dah apa ya. Terima kasih Pak Sudirman, luar biasa dengan cerita mentalnya. Terima kasih. Oke, buat Bu Desa Caturwangi. Desa Caturwangi. Benda apa Bu? Kalau saya sendiri tadi itu pastinya laptop ya, karena segala aktivitas yang saya lakukan selalu lewat laptop, dan apalagi sekarang sedang perekrutan untuk jadi fasilitator lewat pengajar praktik gitu. Jadi saya pokoknya hampir setiap hari itu laptop tidak pernah selalu dibuka gitu Pak. Laptop ya. Oke, luar biasa ya Bu Desa. Dari kabupaten mana Bu? Karangasem. Saya satu kampung sama Pak Dewo Yuda.
Oke, ya betul sekali ya. Oke, terima kasih Bu Desa. Coba deh Bu Dewa Ayu Suryawati. Coba tadi jempol, ada jempol dari Bu Dewa. Ya, selamat sore Bapak. Selamat sore. Bendanya apa Bu? Sudah diperlihatkan dulu Bu. Bu, oke. Dimanakah Bu Dewa? Oh ya, mic-nya dong. Mic-nya malu buka, mari mau ini. Mic-nya buka. Oke. Nah. Dah. Be. Ya. Oke, saya iniin pulpen. Ya, oke. Pulpen. Saya merasa sih gini. Seminggu ini saya merasa jarang ngambil pulpen karena apa ya? Saya banyak libur ya Pak ya. Nah, saya jarang ambil pulpen dan ternyata selama libur ini saya jarang mencatat pengeluaran saya dan membengkak, saya bingung kemana jadi keluarnya gitu aja. Jadi saya saya harus ambil pulpen lagi untuk mencatat pengeluaran saya karena saya bingung duitnya kemana gitu. Padahal ya mungkin karena banyak hari raya, itu aja sih. Harus memulai belajar menulis kembali, itu aja. Ya, betul sekali, harus dicatat Bu, dan dicatat ya. Nah, tiba-tiba entah kemana gitu ya, memang ini hari raya ini numpuk. Karena hari raya bertepatan dengan tahun baru ini Bu ya, luar biasa ini. Jadi isi dompet itu seperti machine gun Bu, ya, jadi senjata mesin ya. Jadi keluar terus gitu ya. Oke, makasih Bu. Nah, sekarang ada tadi Bu Fransina Lakaku tadi angkatan. Boleh. Mungkin kita lagi satu aja nanti setelah Bu Fransina. Bu Fransina. Ya, baik Bapak. Ya, apa Pak? Apa Bu? Gini ya. Kertas. Apa itu? Oke, ceritakan tentang kertas. Ya, dalam seminggu, dalam sebulan ini biasanya berlibur orang menggunakan untuk jalan-jalan, untuk bepergian, menyenangkan selepas belajar 1 semester. Tapi setelah masuk kembali, saya berkaitan dengan kertas mempersiapkan segala sesuatu, termasuk beberapa dalam 1 minggu ini saya dan anak-anak mencoba untuk berefleksi. Dan sampai saat ini juga saya mulai menulis tentang bagaimana harus ada pendekatan kepada mereka dengan pertanyaan saat saya mengamati. Itu saja. Terima kasih dari saya. Oke, luar biasa ya. Jadi banyak hal yang harus dicatat dan juga untuk pelajaran. Biasa ya. Jadi setelah libur panjang itu ya, kita mulai lagi beraktivitas untuk istilahnya pembelajaran ya. Bagus sekali. Nah, sekarang saya tunjuk langsung nih Pak Agus Suputriyase ya. Jangan bantal lagi Pak. Mohon maaf, jangan bantal ya. Karena sudah tadi dari Pak Sudirwan. Sekarang benda yang lain nih. Ya, ini mare Gudabas ya nih. Nah, mare banget. Silakan. Ya, apa ya? Ini bonekanya ini selalu dibawa sama anak saya. Kalau mau pergi harus sama anak saya nih. Harus ikut. Jadi kemarin beberapa hari ini momen ya sama anak. Jadi ajak jalan anak-anak. Ya ada pembelajaran juga. Jadi lebih tahu perkembangan anak bagaimana dan sebagainya lah. Oke, luar biasa cerita. Terima kasih Pak Agus ya. Terima kasih. Biasa. Akhirnya dapat juga boneka. Terima kasih kepada Ibu ya. Jadi saya tidak bisa satu persatu ya, karena di sini sudah mulai banyak nih Bu Eka dan Pak Dewan ya, ada 25. Kalau satu persatu nanti tidak nyampe nanti tujuan pembelajaran kita ya. Banyak nih teman-teman kita, ada Pak Triwidarto, ada Pak Sukarya Desi ya, dan teman-teman. Izin share screen kembali ya Bapak Ibu. Nah, jadi banyak cerita yang bisa Bapak dan Ibu dapatkan dari kegiatan-kegiatan yang lain ya.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, sesuai dengan judulnya berbagi praktik cerita ya. Tapi nanti kita bisa diskusikan. Ini definisi ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa pakai definisi yang mandiri atau yang Bapak dan Ibu ya. Tapi di sini definisi dari praktik baik itu digunakan untuk menggambarkan apa yang telah berhasil dilakukan dalam konteks atau di dalam situasi tertentu. Jadi selanjutnya bisa juga terbaik pembelajaran itu adalah integrasi antara kebijaksanaan profesional dengan pengambilan keputusan mengenai cara pengajaran yang didukung dengan bukti empiris. Wah ini agak sedikit berat nih teman-teman berpikir ya. Apa ini ya? Nanti kita akan ya. Selanjutnya adalah ada juga yang bilang bahwa praktik baik adalah praktek yang sudah ada, sudah dilakukan dan sudah memiliki efektivitas tinggi yang disepakati bersama. Jadi kata kuncinya di sini Bapak dan Ibu adalah ada buktinya, ya, dalam praktek baik itu ada buktinya. Setelah itu juga konteks situasi tertentu, ya. Setelah itu juga kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi beberapa kata-kata kunci. Saya tidak akan menyuruh Bapak dan Ibu menghafalkan ini ya, tapi kita cari kata-kata kuncinya. Sudah dilakukan kata kuncinya di sini. Setelah itu adalah bukti empiris ya. Setelah itu ada efektivitas tinggi ya. Ada di sini situasi atau konteks tertentu. Di kata-kata kunci ini mungkin bisa menjadi landasan bagi kita untuk situ praktik baik dan lain sebagainya. Ya. Jadi apakah misalkan berpetek itu praktek baik itu bisa biasanya ya. Jadi nanti mungkin kita akan diskusi. Jadi nanti dengan kata kunci seperti ini Bapak dan Ibu bisa membuat kesimpulan sendiri apa sih itu praktek. Yang jelas itu dalam situasi tertentu, bisa dalam pembelajaran Bapak dan Ibu, atau dalam konteks misalkan pada kelas manajemen itu bisa, ataupun yang lain bisa. Tidak hanya pembelajaran ya, bisa saja di ekstra ataupun di co-curricular itu bisa. Terus yang selanjutnya ada bukti empiris. Bukti empiris yang bisa berupa dokumen, bisa berupa audio, video, ataupun yang lain, ya, foto. Kata kuncinya adalah biar nanti Bapak dan Ibu ada dokumennya, ada hal yang mungkin bisa di bukti autentik Bapak dan Ibu melakukan itu. Jadi jangan sampai nanti Bapak dan Ibu bilang ada praktek baik tapi tidak ada dokumennya. Nanti mungkin dalam pelaksanaannya bisa. Selanjutnya sudah dilakukan kata kuncinya ya. Jadi praktek baik ya, namanya juga praktek ya Bapak dan Ibu ya, super praktek dan harus sudah dilakukan, diceritakan dan memiliki efektivitas tinggi yang disepakati bersama ataupun menurut dari Bapak dan Ibu. Ya. Jadi itu kata kuncinya. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kenapa ini penting, kenapa bercerita praktek ini? Nah, jadi bercerita praktek baik ini merupakan apa istilahnya ya? Turunan. Nah, turunan dari kegiatan atau aktivitas penting dalam komunitas praktisi. Saya yakin di sini komunitas praktisi Bapak dan Ibu sudah dapat materinya ya. Baik teman-teman misalnya guru penggerak ini pasti dapat. Sekolah penggerak pasti dapat. Misalkan apalagi yang komunitas-komunitas itu pasti dapat. Istilahnya. Jadi turunan dari komunitas praktisi salah satu di sini adalah ini Pak Edi. Salah satu kegiatannya adalah berbagi pengalaman praktek baik di sini. Nah, kita praktek baik berbagi dengan bercerita itu misalkan. Nah, ini salah satu kegiatan dari komunitas praktisi adalah saya yakin di sekolah Bapak dan Ibu pasti ada komunitas praktisi. Walaupun tidak di sekolah misalnya,
di sekolah saya nggak ada nih komunitas praktisi. Mungkin Bapak dan Ibu ikut di sini ya, di komunitas guru pengajar ini. Ini merupakan salah satu komunitas praktisi Bapak dan Ibu. Jadi atau di MP Bapak dan Ibu itu bisa dilakukan seperti ini. Jadi tidak harus di sekolah saja, tapi di komunitas Bapak dan Ibu bisa melakukan. Contoh misalkan komunitas apa misalnya ada ya, komunitas penggerak Denpasar gitu. Atau yang sering ngetren sekarang kan KGB ya, komunitas guru belajar apa. Ada salah satunya adalah ini, berbagi pengetahuan, permasalahan dan mengembangkan proses menyelesaikan masalah juga bisa. Merefleksikan tindakan yang sudah diambil untuk melakukan perbaikan juga bisa. Merumuskan tindakan untuk menyelesaikan masalah bisa, dan mendokumentasikan ini bisa. Serta ini berbagi pengalaman praktik baik. Jadi di manakah saya bisa berbagi praktik baik? Di komunitas praktisi. Itu sih Bapak Ibu. Dan ini merupakan turunan dari kegiatan komunitas praktisi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pelaksanaannya ini, Bapak Ibu, tadi kan ada bukti ya, kata kuncinya adalah bukti ya. Bagaimana mencari bukti ya? Melalui dokumentasi. Jadi dokumentasi berupa foto, video, bisa juga dalam kegiatan komunitas praktisi dan administrasi usaha. Jadi dalam mendokumentasikan praktik baik Bapak dan Ibu bisa melalui seperti ini. Bercerita di komunitas praktisi. Nah, kayak di sini juga bisa. Atau ditulis sana, silahkan dicetak, disimpan di folder sekolah, yang dapat diakses rekan sejawat lain juga bisa. Jadi diupload melalui blog, misalkan boleh, silakan. Jadi yang baik-baik diceritakan Bapak dan Ibu ya silakan. Atau berupa video, silakan. Nah, diceritakan dapat video. Kalau misalkan biar cepat nih ya kita buat video, saya melakukan pakai baik, bla 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 bla, itu juga bisa diupload di online. Jadi dan juga diceritakan dalam bentuk audio atau rekaman yang dibagikan ke semua komunitas belajar atau diupload secara online. Nah, misalkan audio jurnal atau podcast. Ya, salah. Jadi kata kuncinya di sini ada praktek baik didokumentasikan dan disebarkan. Itu Bapak dan Ibu ya. Segala hal yang bersifat baik, mari kita dokumentasikan, mari kita sharing kepada teman yang lain. Nah, seperti kegiatan seperti ini. Ya. Jadi hal-hal yang baik kita tetap sharingkan kepada teman-teman semua. Baik itu di komunitas ataupun melalui cara-caranya seperti tadi. Seperti ditulis, di video atau di audio. Nah, karakteristik dari praktek baik di sini pada titik ada 5 kalau bisa. Di sini ada kreatif dan inovatif. Jadi, kreatif dan inovatif sesuai dengan Bapak dan Ibu ya. Jadi begini Bapak dan Ibu. Walaupun misalkan misalkan ya dibantu untuk di mute. Nah, walaupun misalkan guru A ini melaksanakan, menurut guru A ini adalah kreatif gunanya dia, tapi menurut guru B itu biasa aja, saya tidak masalah pada dia. Jadi kreatif dan inovatif menurut Bapak dan Ibu sendiri, karena Bapak dan Ibu lah mengalami, melakukannya, dan juga menyedarkannya. Jadi jangan takut, misalkan model pelajaran saya model pembelajaran yang kuno Pak itu apa ceramah itu enggak apa menurut saya misalkan ya menurut saya praktis saya baik dan anak-anak saya atau siswa saya bisa memahami itu, setelah itu juga belajarnya bisa jadi lebih rajin atau apa ya silakan ya. Jadi bisa Bapak dan Ibu. Jadi menurut Bapak dan Ibu sekreatif dan inovatif sesuai dengan apa Bapak dan Ibu lakukan. Karakteristik yang kedua adalah mengatasi persoalan berkelanjutan. Nah, di hal yang Bapak dan Ibu lakukan di sekolah ataupun dalam komunitas bisa saja menjadi satu
hal yang bisa mengatasi permasalahan. Jelas ini ya, jelas ini terstip. Buat apa kita melakukan sesuatu kalau nggak bisa mengatasi persoalan gitu ya. Jadi, kan Bapak dan Ibu, praktek baik ini adalah sesuatu yang bisa mengatasi persoalan. Apapun itu yang Bapak dan Ibu alami. Bisa tentang siswa itu bisa, atau hasil belajar, atau motivasi, atau apapun itu yang misalkan kalau untuk kepala sekolah ini ya manajemen yang baik untuk pelaksanaan PKKS. Inovasi dalam bidang PKKS, sekolah A dengan menggunakan teknik SKKP, itu misalkan ya, tidak masalah, silakan. Setelah itu ada perubahan, ya, perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Itu aja sih kata kuncinya ya. Kalau ada perubahan yang turun ya bukan best practice ya, jadi bad practice nanti namanya. Jadi kita harapkan ada perubahan yang lebih baik. Selanjutnya, kalau sudah di-share bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman lain, nanti bisa di komunitas ataupun di halayak umum melalui media yang Bapak disalurkan. Dan yang terakhir adalah ekonomis dan efisien. Nah, ini yang penting. Jadi ekonomis dan efisien menurut Bapak dan Ibu sebagai pelaksana. Jadi kalau misalkan menurut Bapak dan Ibu itu ekonomis atau efisien atau lebih bagus, itu silakan. Ini menurut Bapak dan Ibu. Jadi penulis atau pembuat memiliki kewenangan untuk mengatakan itu ekonomis dan efisien karena berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, itu karakteristiknya. Jadi kita harapkan nuansa dari best practice Bapak dan Ibu atau praktik baik itu Bapak dan Ibu memenuhi kriteria ini. Ya. Jadi itu harus di-state Bapak dan Ibu, harus dinyatakan. Jadi bisa berkalibrasi, perubahannya apa, persoalannya apa yang diatasi, di mana letak kreativitasnya, di mana letak inovasinya, itu harus di-state, harus dinyatakan di dalam praktik baik Bapak dan Ibu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ruang lingkupnya gini. Mungkin coba kita cek ombak nanti ya. Kalau guru Bapak dan Ibu, best practice-nya mungkin dalam ruang lingkup pembelajaran. Ya, pembelajaran. Harusnya di pembelajaran. Di sini mungkin ada teman-teman kepala sekolah. Nah, ruang lingkupnya adalah manajemen, itu pengelolaan sekolah dan pembinaan guru. Sebagaimana best practice pada Ibu. Kalau ada teman di sini yang pengawas, nah itu lebih kepada pengawasan akademik dan manajerial dari satuan pendidikan. Bisa saja ambil satu satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan. Itu bisa dilihat perbandingan atau misalkan perbandingan dari sebelum dan sesudah. Nah ini dari ruang itu. Sekarang kita mau cek ombak guru. Siapa di sini yang guru Bapak Ibu ya? Coba yang guru reaction-nya jempol seperti ini. Raise hand ya, raise hand. Raise hand. Kalau yang guru raise hand seperti ini. Coba. Oke, kita lihat berapa rasnya. Oke, luar biasa ya. Banyak di sini. Yang raise hand itu 11. Nah, yang ini ya. Good. Silahkan diturunkan. 11 ya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, siapa di sini yang kepala sekolah? Coba angkat tangan. Raise hand, Bapak dan Ibu. Saya yang bawa. Ini yang kepala sekolah siapa? Oke, 1. Tidak ada kepala sekolah di sini. Sekali lagi, teman-teman, siapa yang kepala sekolah? Oke, nggak ada ya. Jadi kita bebas membicarakan kepala sekolah ya. Karena kita guru nih. Kan gitu ya biasanya ya. Kalau guru-guru itu gosip sekolah. Apa sih ini apa ya? Ada nggak teman-teman di sini kepala sekolah? Boleh? Nggak ya, semua guru. Oke, baik. Jadi nanti mungkin
ceritanya terkait dengan atau ada yang masih malu-malu nih. Nah, contohnya Ide Ayu Putu Satyani. Bu Niki kepala sekolah nih. Sembunyi ya, sengaja menyembunyikan diri ya kepala sekolahnya ya. Ini kan Ide Ayu nih kepala sekolah ya. Jadi itu kepala sekolah terkait dengan isi atau penyampaian. Nah, itu area-area dalam praktis Bapak. Selanjutnya, ini kenapa tes praktis ini harus dibagikan? Ya, pada ibu nanti bisa membantu mengidentifikasi, memetakan dan mengganti praktek-praktek yang sudah dicoba namun belum berhasil. Ya, ada beberapa praktek yang belum berhasil dengan datangnya dari Bapak dan Ibu. Ini loh yang berhasil. Ini bisa jadi referensi atau bisa mengidentifikasi. Lo pakai ini kalau misalkan motivasi misalkan pakai ini. Oh, saya akan cukup. Yang kedua adalah mendorong peningkatan kinerja menuju pada hasil yang terbaik. Jelas ya. Jadi kata kuncinya karena ada perubahan yang meningkat. Selanjutnya adalah meminimalisir hilangnya pengetahuan. Jelas ya. Karena didokumentasikan dan sebagainya itu Bapak dan Ibu diharapkan meminimalisir itu. Dan selanjutnya mendorong budaya kolaborasi. Nah, ini jadi budaya kolaborasi ini penting Bapak dan Ibu. Kalau misalnya ada best practice dan kolaborasi jauh lebih bagus. Nah, ini bisa memupuk budaya senang belajar. Jadi Bapak dan Ibu dalam best practice ini setelah diceritakan tuh akan ada kepuasan tersendiri kita menceritakan hal-hal baik. Bukan berarti sombong gitu Bapak dan Ibu ya. Sombong bukan. Jadi ceritakanlah hal baik di sekolah Bapak dan Ibu sudah pernah lakukan ya. Dan tahu bisa jadi inspirasi untuk ya. Makin diceritakan, makin di-share akan bisa menambah pengalaman Bapak dan Ibu dan mendapatkan hal yang baru. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi bagaimana berbagi praktik baik? Tadi salah satunya adalah caranya di sini bergabung dengan komunitas praktik. Setelah itu berdiceritakan. Jadi tepat sekali ini Bu Ani dan teman-teman ya pasti ini sudah bergabung dalam komunitas kami pengajar. Setelah itu Bapak dan Ibu menceritakan. Nanti kalau misalkan ada best practice ya boleh nanti best practice-nya siapa itu diceritakan dalam bulan berapa itu bisa jadi satu program oleh kita. Dalam suasana bincang santai, tidak perlu seperti seminar PTK kan Bapak dan Ibu ya. Nah, ini seminar PTK tahu ya pernah ya Bapak dan Ibu di sekolah atau di MGMP atau itu ketat ganti ya. Ketat sekali ada reviewer adanya. Jadi tidak harus seperti itu Bapak dan Ibu. Make it simple. Jadi bercerita yang santai pun boleh. Nah, jadi kita pilih kenapa harus bercerita Bapak Ibu. Jadi penyampaiannya ini Bapak dan Ibu di dalam komunitas belajar ini kan saya yakin organisasi komunitas belajar ini adalah istilahnya organisasi yang lentur. Ya, tidak rigid dalam arti harus berbadan hukum gitu misalkan dan jadi dengan suasana yang santai, satu visi ya, visi yang sama kita di komunitas guru pengajar ini dapat membagikan sarana untuk menyampaikan pengetahuan kepada Ibu, pengalaman kepada Ibu. Paling efektif menurut saya ya, ini salah satu cara yang paling efektif dalam menyampaikan pesan perubahan. Ya dengan santai gitu ya. Jadi bercerita tidak harus dalam suasana seminar PTK. Ada pernah ya mungkin Bapak Ibu suasananya kan agak tegang tuh, ada reviewer, ada kalau misalkan penguji oleh ngawas itu misalkan, itu kan suasananya agak tegang itu, seperti ujian skripsi. Nah kalau komunitas kita santai aja, saya pakai ini loh, pakai ini. Misalkan Pak Kepala Sekolah kita ya Pak Gus Eka ini dengan cerita santai mengenai bagaimana membangun misalkan sampah atau pemilihan sampah di sekolahnya. Cerita biasa saja. Jadi bisa. Itu pun boleh ya. Jadi tidak harus tegang. Selanjutnya bagian dari dokumentasi pengetahuan baik pengetahuan pasif maupun eksplisit. Jadi
sarana Bapak dan Ibu untuk bisa mendokumentasikan ini. Sebagai salah satu sarana yang saya belajar, tes belajar untuk berkembang dalam komunitas praktis ataupun komunitas praktis. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, hal yang perlu dipertimbangkan sebelum kita bercerita, Bapak dan Ibu harus punya apa sih yang harus ingin disampaikan, punya satu topik yang harus disampaikan. Kedua, mengumpulkan informasi yang dimiliki. Ingat kembali siapa yang terlibat dan lain sebagainya. Apa pembelajarannya dan sebagainya. Nanti ada strukturnya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal. Nanti. Mengapa hal ini penting untuk diceritakan? Itu bisa jadi hal yang perlu dipertimbangkan dan bagaimana meramu semua informasi yang dimiliki menjadi sebuah kerangka cerita yang terstruktur. Nah, strukturnya dan sebagainya. Ini Bapak Ibu ya. Di Bapak Ibu, cerita yang ingin dibagikan sesuai dengan ruang lingkup Bapak Ibu, jelas ya. Sebagai guru mungkin pembelajaran ya, atau kepala sekolah mungkin terkait dengan supervisi atau lain sebagainya. Jangan menceritakan yang lain. Merumpi jadinya nanti ya. Jadi lebih kepada pembelajaran. Selanjutnya, Ibu kali topik dengan menunjukkan ide atau data dari hasil pengalaman yang paling berkesan ya. Terus mengingatkan apakah pernah menghadapi tantangan saat menjalankan kegiatan itu. Yang selanjutnya ada dampaknya atau hasilnya apa, itu bisa jadi satu cerita. Dan tulis ide dan Bapak Ibu dengan kerangka STAR. Ya, STAR. Apa itu STAR? STAR itu adalah situasi, tantangannya apa, aksinya apa, hasilnya apa. Nah, segitu saja Pak Ibu diceritakan. Jadi bisa jadi simpel. Situasinya apa misalkan. Situasi ini mirip dengan background atau latar belakang. Menceritakan situasi awal yang meliputi tanggung jawabnya seperti apa. Jadi guru saya dalam pembelajaran ternyata anak-anak sulit memahami fisikal ya. Jadi setiap saya datang murid-murid jadi lesu gitu. Jadi apa ini yang harus saya lakukan? Tantangannya itu tadi. Bagi yang menceritakan kesulitannya tadi anak-anak 3L. Letih, lesu, lemas kalau saya datang ke kelas. Gimana ya caranya saya mengatasi 3L ini? Nah, 3T itu misalkan terbimbing, terukur, dan terpantau misalkan ya. Jadi nanti ada implementasi 3T untuk mengatasi 3L. Nah, itu boleh kan. Jadi itu nanti bisa jadi judul atau apa. Jadi terbimbing, terukur, dan terpantau kegiatannya. Terbimbing misalkan kita membimbing apa. Jadi terukur, kita asesmennya terukur dan dapat nilai. Dan terpantau. Jadi terus pemantauan mana. Nah, bisa saya terjadi. Jadi implementasi 3T untuk mengatasi 3L. Letih, lesu, lemas di kelas. Bisa. Misalnya result. Hasilnya apa sih? Jadi dalam 4 kalimat saja itu sudah bisa jadi satu cerita. Ya, hasilnya adalah 3L anak-anak menjadi lebih berkurang. Dampaknya berkurang. Bahkan malah menjadi semangat dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi suatu hal yang Bapak dan Ibu bisa ceritakan dalam ya. Di sebuah cerita menggambarkan apa yang terjadi, sebuah cerita yang bagus ini membantu Bapak dan Ibu untuk melihat apa yang terjadi. Nah, ini cerita yang hebat membantu Bapak dan Ibu merasakan itu. Nah, kalau cerita biasa menggambarkan apa yang terjadi. Kalau cerita yang bagus, mampu Bapak Ibu melihat ya, terlihat nyata gitu ya. Imajinasi Bapak dan Ibu menjadi lebih bagus. Tapi ada cerita hebat, telah mampu menimbulkan empati, setelah itu menunjukkan hal positif. Ya, ini menurut hal-hal. Baik, Bapak dan Ibu, itu terkait dengan materi ceritanya. Nah, sekarang
Boleh deh kita kalau berlatih ya dengan menggunakan ini cukup 4 kalimat saja. Situasi, tantangan, nah ini coba kita Ibu coba berlatih kepada Ibu agar bisa menyusun kerangka cerita berbagi praktik baik-baik. Oke. Ini supaya setelah selesai ini dapat ilmu ya, dapat pengalaman ya. Kita ulang kembali ya. Coba saya akan tunjuk salah satu. Coba Bu Kadek Taryani. Bu Kadek Taryani. Ini terpantau masih tidur mungkin ya, dalam bantal ya. Akibat cerita saya ya. Tadi saya bercerita nih seperti coba Bu Baik ya. Nah, Bu Baik Nur Hiyatun. Selamat sore Bu. Baik, Bu Baik Nur Hiyatun. Saya Oke, kebetulan baik, terima tadi kasih Bu. Gini, iya. oke. Gini Bu. Ya? Coba, tadi kan ada STAR Bu. Nah, kepanjangan STAR itu apa sih Bu? S-nya Bu? S-nya situasi. Betul. Gitu. T-nya? Aksi. T Bu, T. Kalau aksi tambah T jadi taksi Bu. Maaf ini Pak. Maaf kebetulan tadi belum bisa keluar S-nya Bu. suaranya Bapak gitu. Boleh. S-nya itu apa Bu? S situasi. Situasi, betul sekali. T-nya apa? Nah itu belum pernah saya lihat tadi suaranya Bapak. Oke. Dibantu. T itu apa? Pak Kasmadi. Pak Kasmadi ini baru datang. Pak Bos. Pak Kasmadi. Suara baru bisa kedengeran nih Bapak. Oke, waduh, Pak Kasmadi di dalam mobil ya. Mohon maaf. Sambil mendengar ya Pak Kasmadi. Oke, ada yang tahu T itu apa? Boleh? Siapa? Ayo. Oke, siapa itu? Bu Fransina, tantangan. Jadi S itu adalah situasi, T itu tantangan. Coba Bu Baik sekali lagi. A-nya apa Bu? Aksi. Aksi, pintar. Terus R-nya apa? Result atau hasil. Hasil. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Bu Baik ya. Iya, situasi. Klien kita. Coba bentar Pak. Situasi. Oke, terus? Tantangan. Betul. Aksi. Pintar. Terus? Hasil. Result atau hasil, betul. Ya, luar. Benar. Itulah STAR. Situasi. Tantangan. Lagi, Bu. Ya. Sudah. Sekarang kita bikin cerita gitu. Oke. Bentar dulu Bu. Pelan-pelan Bu. Pelan-pelan nih. Pelan-pelan. Nanti kita akan ke sana ya. Saya mau cek omak aja nih dulu nih. Selanjutnya, Pak Indra Dewi. Bu Indra Dewi. Iya. Bu Indra Dewi. Kita langsung aja Pak Dewi ya. Tidak tanya jawab atau apa. Nanti mungkin terakhir kita praktek atau gimana. Bu Indra, selamat sore Bu. Selamat sore Pak. Mohon maaf gangguan sinyal Pak. Oke, ya. Jadi nggak bisa on cam. Ya, tapi kepanjangan STAR sudah tahu Bu. Iya, saya dengar tadi cuma sinyalnya nggak bagus. S-nya situasi, T-nya tantangan, A aksi, R-nya result atau hasil. Luar biasa. Bagus ini sudah hafal nih. Sekali lagi kita coba Bapak Adi Ahadi. Pak Adi Ahadi, selamat sore Pak. Pak Adi Ahadi. Oke, ya, baik. Sore, Pak. Sudah ya? Oke, sore ya. Akhirnya ada. Kepanjangan STAR apa, Pak? Oh, STAR yang kepanjangannya, Pak? S-nya situasi. Terus? Nya itu tantangan. Iya, betul. A-nya itu aksi. Iya, betul. R-nya itu result. Hasil. Atau hasil ya, betul. Benar, luar biasa.
Tapi nanti jangan dijawab kepanjangan star itu apa? Star gitu ya. Itu panjang, itu kepanjangan itu. Kalau kepanjangan secara harafiah ya. Betul ya. Luar biasa sudah tahu itu starnya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu coba kita bisa diskusikan dari 4 langkah itu. Coba Bapak dan Ibu bercerita dengan 4 kalimat saja. Situasinya di sekolah saya gini-gini. Ya, tantangannya adalah gini-gini. Aksi saya lakukan ini, hasilnya ini. Cukup segitu coba. Saya yakin teman-teman di sini yang punya boleh angkat tangan. Silakan. Boleh nggak? Secara simpel cerita gitu aja. Coba, siapa yang akan, waduh, Ibu Fransina Lakapuni. Luar biasa. Silakan Bu. 4 kalimat ya. 4 kalimat itu aja cukup ya. Silakan Bu Fransina. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan Pak. Di sini situasi saya anak-anak ada yang kurang rajin, malas masuk sekolah. Oke. Itu ya situasinya. Tantangannya karena yang pertama keadaan ekonomi orang tua, mereka harus membantu, jarak tempuh sekolah jauh. Nah, di sini saya mencoba untuk melakukan coaching dengan mendatangi mereka untuk berbicara, terus saya minta izin kepala sekolah untuk ke kunjungan rumah. Dan hasilnya anak-anak mulai percaya diri ada di sekolah. Oke, luar biasa. Bagus. Ini sudah cukup. Segitu sudah cukup ya. Luar biasa ini. Sudah dapat dengan coaching, sudah mampu meningkatkan anak-anak supaya tidak malas-malas. Gitu. Bagus, luar biasa Bu Fransina. Coba, saya ingin dengar nih cerita baik. Nah itu secara singkat ya, coba. Bu Indra Dewi, boleh. Bu Indra. Nanti kalau mau secara panjang, beda lagi ceritanya. Ya, Bu Indra, aduh. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau di STAR itu saya ambil di situasi anak-anak begitu dikasih pegang HP, dia respon untuk main game. T-nya tantangan saya bagaimana anak-anak itu saya akan silakan. Saya akan memberikan game yang berkaitan dengan handphone tersebut. Hasilnya anak-anak antusias untuk bermain game di handphone tersebut, tetapi terkait dengan materi pembelajaran. Demikian, terima kasih. Asik. Ini luar biasa. Ini banyak nih, udah dapat saya dua dapat ilmu dari Bu Fransina dan Bu Indra. Oke, ada yang lain lagi? Boleh. Nggak apa, cerita. Ini bercerita. Silakan. Ayo. Jadi rata-rata ini teman-teman senior, guru senior. Nah, Bu Tuti boleh. Masa 5 tahun masa kerja nggak ada yang best, nggak boleh. Bu Tuti bisa. Silakan. Selamat sore Bapak Ibu semua. Sore. Ya. Izin berbagi untuk startnya situasi yang saya hadapi di sekolah itu adalah tadi kena 3L-nya, lemah, letih, lesu pada saat pembelajaran berlangsung. Tantangannya sudah pasti dalam pembelajaran, bagaimana agar pembelajaran tersebut bisa lebih happy, bisa lebih semangat. Kemudian aksi yang saya lakukan setelah dapat pendekatan ya, menanyakan ke siswa maunya seperti apa, akhirnya ketemunya bahwa siswa ingin lebih banyak ada ice breaking seperti itu. Jadi saya terapkan ice breaking dalam pembelajaran di awal dan di tengah pembelajaran melihat situasi, sehingga hasilnya ada perubahan meskipun belum terlalu banyak sekali gitu, tapi paling tidak mungkin 3L-nya bisa menjadi 2L atau 1L lah Pak. Terima kasih Pak. Nah, luar biasa. Ice breaking ya. Ya, luar biasa Bu Tuti. Kasih. Dengan ice breaking 3L bisa menjadi 2L atau 1L. Next selanjutnya. Kalau Pak Dewo 4L mungkin ini. Tambah lu mulai lagi Pak Dewo. Nanti tetap semangat Pak. Karena teman-teman
sobat pengajar masih semuanya bersemangat sekali. bersemangat. Oke, next. Ayo, saya pengen cerita dah. Saya pengen dengar cerita dari Bapak dan Ibu. Apa sih cerita baik ya yang sudah dilakukan? Silakan, jangan malu-malu. Bu Ana. Waduh, Bu Ana, Mas kreatif. Mohon izin ya Bu Ana ya. Halo, mohon izin. Ya, mohon izin Bu Ana, mohon maaf nih. Tes. Oke, Udah. ya, Siap, saya salah Bu Ana, siap saya salah. Ya. Oke, gimana kabarnya nih Pak Darsike? Baik, Sehat ya? Sehat. Masih main lato-lato kah? Oke. Saya mulai bercerita ya tentang Startnya ya, oke silakan. Siap. S-nya situasi di sekolah saya di SMP Negeri 2 Singaraja itu satu kelasnya itu banyak, jumlahnya ada 34 sampai 35. Nah, yang menjadi tantangan dari jumlah peserta didik yang banyak ini adalah ramai ya. R1R ini ribut, atau mungkin 2R ribut, ramai, riuh. 3R dah, 3R. Oke. Ribut, ramai, riuh. Nah, kemudian tantangannya itu, aksi yang saya lakukan adalah membuat keyakinan kelas dengan peserta didik saya. Keyakinannya yang kami sepakati adalah 5 menit pertama. Jadi mereka saya berikan kesempatan untuk mengekspresikan dirinya dengan 3R itu. Saya persilakan mereka untuk berbincang dengan temannya, mungkin membahas gosip yang tertunda selama mengasuh itu. Kemudian setelah 5 menit baru mereka sepakat untuk fokus di dalam pembelajaran IPA, dan hasilnya atau resultnya itu luar biasa sekali Pak Darsike. Saya terapkan di 3 kelas selama seminggu kemarin. Anak-anak ternyata mampu dia melaksanakan keyakinan kelas kita bersama-sama. Demikian Pak Darsike, terima kasih. Waduh, luar biasa. Nah ya, dan menggunakan keyakinan kelas. Thank you. Wah, ini udah dapat banyak ilmu nih saya dari teman-teman. Next, boleh dong, ayo. Cerita yang praktek baik. Bapak Ibu, ayo. Ada lagi? Silahkan. Bebas di sini, berlatih untuk bercerita terkait dengan praktek baiknya. Ayo, silakan, Bapak Ibu. Pas. Go. Nah, Pak Dewa Yuda Anka, mungkin ada praktek buruk Pak? Gimana Pak? Praktek buruk kan? Jangan ya, jangan. Praktek baik yang diceritakan ya, praktek buruk jangan diceritakan ya. Dan walaupun sedang bernasib buruk, tapi jangan diceritakan praktek buruk ya. Nah, ya udah. Oke, baik Bapak Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan kalau ingin bercerita praktek baiknya. Jadi dalam arti gini, jangan takut praktek baik Bapak dan Ibu itu dikritik oleh teman yang lain, jangan takut ya, hati-hati ya. Jadi, aduh mencuri nanti dalam lomba dia juara 1 itu. Wah ini apa ya istilahnya ya, pemikiran seperti itu mungkin harus kita tinggalkan Bapak Ibu. Jadi tidak berkompetisi Bapak dan Ibu ya di dalam pendidikan, bagaimana berkolaborasi, saling sharing. Jadi sudah saya dapat 4 atau 5 praktek baik yang dapat saya pelajari. Itu bagus Bapak dan Ibu. Jadi di komunitas praktisi ini Bapak Ibu sharing ya, bukan berarti nanti kadang-kadang kan gitu ya. Memang hidup adalah esensinya kompetisi, tapi bagaimana kita sesama guru berkolaborasi harus lebih banyak ya. Kadang-kadang kan ada gitu ya, nanti jangan di-sharing, nanti saya nggak dapat juara 1 nanti. Wah itu udah, itu pemikirannya. Ya itu yang sedikit demi sedikit harus kita tinggalkan. Kalau praktek baik dibagikan tambah baik ya Pak Darsike ya. Sangat bagus sekali, tambah baik, bisa inspirasi, dapat banyak ilmu. Ya, oke. Seperti itu sebenarnya ada slide lagi sih Pak. Mungkin kalau ada hal yang simpelnya seperti itu Bapak dan Ibu. Oke. Dalam mempublikasikan ya saya kira sudah tadi dalam bentuk dokumen atau apa, audio video. Saya kira ini bisa kita. Nah, ini sebenarnya kalau ada nyatanya baru kita teruskan ya. Oke. Silakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Boleh. Sekarang sesi tanya jawab ya, boleh. Baik, terima kasih Pak Kadek Darsike sudah memaparkan dan juga langsung praktek ya, praktek sederhana terkait dengan bagaimana
membuat sebuah praktik baik dengan star ya. Ada bintang-bintang tadi yang mulai bermunculan. Jadi ada beberapa praktik baik yang sudah disampaikan, ada dari Bu Fransina terkait dengan siswa yang malas, kemudian melakukan aksi coaching, kemudian ada Bu Indra Dewi, anak bermain HP, dibuatkan game pembelajaran, dan Bu Tuti membuat ice breaking, sehingga anak-anak lebih semangat, serta Bu Ana yang membuat keyakinan dengan memberikan kesempatan anak untuk mengekspresikan diri, agar ribut ramai riuh menjadi lebih kondusif lagi. Luar biasa ya Bapak Ibu semuanya, dari apa yang sudah disampaikan oleh narasumber hebat kita, dan juga apa yang sudah Bapak Ibu sobat pengajar sudah bagikan tadi, luar biasa sekali. Jangan lupa Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir yang sudah dibagikan di kolom komentar oleh host kita kali ini, Bu Ani. Baik Bapak Ibu semuanya, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan bisa raise hand atau mengetikkan di kolom chat agar bisa coba kami fasilitasi untuk berdiskusi dalam sesi tanya jawab kali ini. Oke, silahkan Bapak Ibu semuanya jika ada yang ingin disampaikan atau mungkin ingin menyampaikan umpan baliknya atau ingin berbagi kembali terkait dengan praktek. Silahkan, ada Ibu Tuti Adnyani. Silahkan Ibu Tuti. Terima kasih Pak Dewa, mohon izin bertanya. Silahkan Ibu. Terkait dengan berbagi praktik baik, biasanya di dalam komunitas mungkin mohon saran, mungkin masukan baik dari Pak Darsike dan rekan-rekan yang lain. Karena biasanya yang saya sendiri alami itu adalah terkendala di waktu dengan teman-teman di dalam komunitas karena padatnya kegiatan sehingga tidak terlalu maksimal jadinya pada saat diadakan pertemuan. Kadang memilih di luar jam pembelajaran, itu sudah menjelang sore, banyak juga teman-teman, terutama yang ibu-ibu yang terkendala di waktu. Atau kadang-kadang memilih secara virtual juga hampir sama kendalanya, tidak bisa klop. Jadinya hanya bisa diikuti oleh beberapa orang saja. Mungkin dari Pak Darsike ataupun rekan-rekan yang lain ada saran bagaimana caranya agar komunikasi sehingga pada saat kita melakukan koordinasi dalam komunitas atau berbagi aksi di dalam komunitas bisa berjalan lebih baik. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih Bu Tuti sudah menyampaikan pertanyaannya. Mau langsung dijawab ya Pak Kadek? Boleh. Ya, baik. Silakan. Terima kasih supaya komunitas belajar ini bisa tetap sustain dan juga waktunya sama gitu ya. Bisa saling berkomitmen satu dengan lain. Nah, siapa yang bertanya tadi? Bu Tuti. Bu Tuti, benar. Bu Tuti. Ya, benar. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama, jadi kalau misalnya Bu Tuti adalah guru, mungkin ini komunikasikan artinya apa? Jadi kepala sekolah ini yang punya ranahnya untuk membuat suatu kebijakan di waktu kapan komunitas praktisi atau komunitas belajar ini dilakukan di sekolah. Ini tatarannya mungkin sekolah ya. Jadi kepala sekolah punya kebijakan. Jadi kita sepakati hari Jumat jam 3 sampai jam 4 itu misalkan. Nah, ini kalau sudah kepala sekolah yang membuat kebijakan, saya yakin bahwa guru ikut gitu ya. Di dalam arti sepakati jam kosong itu misalkan jam atau sengaja dikosongkan hari Jumat dari jam 3 sampai jam 4. Sengaja dikosongkan oleh sekolah. Boleh, tidak. Ya. Asal itu merupakan kesepakatan sekolah, ya kenapa tidak? Terus loh kalau gitu kan jam belajar saya berkurang nanti gini. Nah ini kembali kesepakatan. Contoh misalnya hari Jumat yang sedianya misalnya SMP itu kalau nggak salah berapa ya? Kalau SMP 35 menit ya? Berapa ya? 40 menit 1 JP. Kalau 1 menit berapa? 40 menit. Kalau SMP misalnya 40 menit 1 JP. Nah kalau itu di Jumat itu misalkan 1 menitnya 35 JP. Itu misalkan ada pengurangan 5 menit 1 JP. Sisanya itulah digunakan misalnya ada 10 jam, saya berarti dapat 50 menit untuk sisa
waktu terakhir untuk diskusi gitu. Itu misalkan itu klausul khusus dan itu saya yakin disepakati, saya kira nggak masalah itu. Dan banyak sekolah yang menerapkan itu. Ya, atau supaya tidak mengganggu waktu sekolah kan. Nah, itu yang menjadi kalau gitu nanti kan banyak, kalau ngeles itu banyak sekali alasannya, Bu. Contoh misalkan ya. Jadi waktu misalkan out of phase-nya jam 4 itu misalkan. Out of phase-nya jam 4. Kalau setelah jam 4, wah, saya punya waktu kan sudah pulang gitu. Nah, kalau misalkan dalam phase-nya jam 3 sampai jam 4 kasih di sana juga bisa. Namun dengan pengurangan CP hari Jumat itu bisa. Nah, tapi Bu Tuti, saya sarankan jangan mengambil keputusan sendiri. Itu kata kuncinya. Kalau mau mengajak teman-teman, otomatis teman-teman juga diajak untuk bersepakat, gitu ya, kapan dilakukan supaya lebih kuat dengan kepala se-gajah. Saya kira kepala sekolah bisa memahami itu dan bisa kita bekerja. Itu aja sih saran sesuai dengan pengalaman saya ya. Kalau misalkan dengan kepala dinas ya silakan, boleh ya. Dan apa itu pengalaman misalkan guru silakan. Tapi kalau kita dengan kepala sekolah ya makin tinggi ya Pak Kade ya. Jadi semakin tinggi hierarkinya maka akan semakin besar peluang kita untuk bisa berkolaborasi. Dan tentu kalau yang disampaikan Pak Kade tadi lebih ke membangun komunitas belajar di sekolah ya Pak Kade ya. Tentunya Bapak Ibu semuanya jika membangun komunitas belajar di sekolah itu tentu berawal dari bagaimana Bapak Ibu memiliki kekhawatiran atau memiliki keresahan yang sama Bapak Ibu semuanya. Nah, jika Bapak Ibu memiliki keresahan yang sama, tentu ada hal yang menjadi satu kunci yang ingin kita ajukan. Tentu itu akan sangat menarik ya bagi Bapak Ibu semua yang memiliki keresahan yang sama. Tentu dengan cara mengambil topik yang dibutuhkan oleh rekan-rekan Bapak Ibu semua, tentu itu akan menimbulkan minat dan juga reaksi positif dari teman-teman Bapak Ibu, baik itu di sekolah maupun ketika kita melaksanakan dalam kegiatan webinar seperti sekarang ini. Buktinya ketika Pak Kade menyampaikan tentang praktek baik, nah tentu yang ikut di sini pasti Bapak Ibu semuanya yang memang tertarik dengan praktek baik. Seperti itu. Nah tentu bisa menimbulkan motivasi tersendiri. Luar biasa sekali Pak Kade Darsika dan juga tadi pertanyaan dari Bu Tuti. Ada lagi Bapak Ibu semuanya yang ingin menyampaikan pertanyaan? Masih ada kesempatan untuk satu orang penanya lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, ada Pak Kadek Sumiade Artawan. Oke, Bapak panutan. Oke, silakan Pak Kadek. Baik, terima kasih. Kedengaran Pak? Siap, kedengaran Pak. Silakan. Lo ya tidak membuka kamera Pak. Dihormati Bapak Ibu, Pak Darsike, ini yang pengalamannya yang luar biasa. Jadi yang kemarin memang tertarik dengan kata praktek baik. Yang di sini mungkin Pak Darsike sudah banyak pengalaman terkait dengan praktek baik ini. Jadi pertanyaan kami mohon diberikan pengalamannya terkait bagaimana menuangkan praktek baik ini dalam sebuah karya sehingga karya itu bisa dinilai baik juga dan bisa dipakai ke keperluan yang lain. Itu mungkin itu seperti itu Pak Yuda. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kadek Sumiade Artawan ya. Ya tidak apa Pak, kalau memang tidak bisa membuka kamera jangan dipaksa dibuka ya Pak Kadek ya. Nanti copot kameranya nanti. Oke. Baik, gimana Pak Kadek Darsike, bisa langsung dijawab? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Nah, ini Pak Sumiade Artawan pertanyaan bagus sekali ya. Jadi tadi kan dengan cara simpel gitu ya. Jadi di komunitas praktisi cerita-cerita, cakap-cakap seperti itu, oke, tidak masalah. Nah sekarang mungkin grade-nya ini Pak sudah mulai lebih tinggi lagi dalam sebuah karya sehingga bisa jadi satu laporan, bisa nanti dipublikasikan secara lebih serius lagi. Benar sekali. Bagaimana caranya? Nah kalau dari sisi cara, kalau saya pribadi ya Pak Sumiade, kalau saya buat itu yang sederhana dulu. Mungkin nanti dalam karya itu mengikuti selingkung yang ada di atau di oleh lembaga yang mengadakan, gitu ya.
atau selingkung dari kampus atau apa. Selingkung maksudnya Pak ya, Sumiartawan ya. Dan ada hanya ini. Nya ya selingkung gitu ya. Selingkung itu aturan. Itu. Nah, tapi itu masalah pengembangan Pak Putri Sumiartawan. Tapi intinya ini dulu. Kalau saya pakai tabel bantuan ini, ya, jadi dari sisi lokasi, lingkup pendidikan, tujuan yang ingin dicapai apa, penulisnya siapa. Nah ini kalau si tanggal dan sebagainya silakan. Ini situasinya seperti apa? Saya isi di intinya, inti dari praktek baik saja. Tantangannya apa? Saya deskripsikan. Aksinya apa? Hasilnya apa? Refleksi atau result. Nah kalau di dalam praktek baik, nah ini kalau ini sudah diisi Bapak dan Ibu, kelas Sumiartawan, maka Bapak dan Ibu tinggal tambah bukti-bukti dokumentasinya seperti apa. Bukti-buktinya apa? Ada dokumentasi dan sebagainya. Nanti di masalah metode penulisan, apalagi gitu ya, latar belakang. Nah ini contoh misalkan. Kalau di latar belakang, biasanya kan itu ya, latar belakang, metode, hasil pembahasan. Kan itu ya? Oke. Kalau biasanya umumnya seperti itu. Ya. Tapi ngelihat pengembangannya. Latar belakang, ini latar belakang. Situasi, Pak. Situasinya kayak gimana sih? Challenge-nya seperti mana tuh? Nah, terus juga tantangannya di latar belakang nih. Dan aksi ini disampaikan di latar belakang, tapi sedikit. Jadi maka saya akan melakukan metode TTT untuk mengatasi LLL tadi. Gitu aja di latar belakang. Mengenai metode, silakan Pak Sumiartawan untuk dilakukan apa? Mau pakai metode BTK ya, atau penelitian murni, atau misalkan kalau best practice saja enggak apa. Jadi metodenya adalah menggunakan deskriptif kualitatif. Deskriptifnya boleh, enggak apa. Misalkan itu jadi metode merupakan bagaimana cara Bapak dan Ibu untuk melakukan sesuatu. Mau dikemas bentuk apa nih? PTK dan sebagainya. Tapi ada juga ada sih yang bilang, PTK itu kan beda dengan best practice. Itu beda, itu ada siklusnya dan sebagainya. Intinya sih sama, cuma nanti kegunaannya aja sih yang. Jadi tetap startnya ini di mana-mana saya yakin start ini tetap digunakan baik itu pakai metode PTK, eksperimen, setelah itu pengembangan. Saya kira ini sama. Cuma nanti tergantung dari gininya Pak Sumiartawan. Lembaga yang ingin diinginkan apa? Itu aja sih. Intinya tetap start. Semua dari intinya adalah start. Jadi contoh misalnya kemarin artikel berasal dari best practice itu ya pakai itu metodenya pakai apa misalkan itu kualitatif hasilnya ya hasil ini menurut pembahasan itu intinya ini refleksinya jadi refleksi itulah pembahasan berlangsung jadi hasil kenapa ini bisa seperti ini pengalaman apa yang paling menarik setelah itu apa yang bisa dilakukan ke depannya seperti apa itu kesan seperti itu ya. Jadi kata kuncinya STAR ini digunakan di metode-metode manapun intinya. Nah yang selanjutnya metode apa yang digunakan supaya menjadi sebuah karya tergantung dari si penagih ya. Itu aja sih Pak, tergantung dari si penagih dengan format yang sudah disediakan. Silakan bebas. Itu Pak. Tidak. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadedar Sike ya sudah berbagi terkait dengan bagaimana sih membuat praktik baik ya untuk kepentingan khusus gitu, misalkan untuk naik pangkat dan sebagainya. Jadi disesuaikan dengan selingkung Bapak Ibu sekalian sesuai dengan apa yang menjadi tagihan. Dan tentunya jika menggunakan salah satu format yaitu format STAR yang digunakan disertai dengan dokumentasi pendukung, tentu itu sudah sangat baik sekali ya Pak Kadedar Sike ya untuk praktek baik yang sudah dibuat. Kemudian kembali lagi sesuai dengan kebutuhan. Nah, bentuknya seperti apa silahkan disesuaikan dengan kebutuhan ya tentunya dari penagih atau misalkan tim penilai seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Kadedar Sike dan juga Pak Kadek Sumiartawan yang sudah memberikan pertanyaan.
luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin sangat banyak sekali Bapak Ibu yang ingin bertanya dan juga ingin berbagi praktik baik di sini, namun tidak terasa kita sudah bersama selama kurang lebih 1,5 jam ya, bahkan lebih ini Bapak Ibu semuanya. Karena materi yang disampaikan sangat seru dan juga Bapak Ibu sobat pengajar juga sangat aktif dalam berdiskusi di kegiatan kita kali ini. Baik Bapak Ibu semuanya, dari apa yang sudah kita diskusikan hari ini, dari bagaimana tadi dimulai dengan mengambil suatu benda dan bercerita yang sudah diikuti oleh Bapak Ibu semuanya, kemudian mencoba merancang format STAR dengan sederhana, lalu ada sesi tanya jawab juga dari Bapak Ibu semuanya, dan sekarang tidak terasa kita akan sampai di penghujung acara. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement dari narasumber kita Pak Kadek Darsi Karyata untuk menutup kegiatan hari ini. Silakan. Ya. Baik, baik yang dilakukan oleh teman-teman ini bisa dilakukan di komunitas praktisi. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan cerita praktik baik ini adalah sesuai dengan area dari Bapak dan Ibu. Kalau guru tentang pembelajaran, kalau kepala sekolah tentang bagaimana supervisi dan manajer supervisinya, kalau pengawas mungkin dari sisi kemampuan manajerial atau pengawasannya. Ya, cara melakukan praktik baik dapat menggunakan metode STAR ini yang simple saja, jangan terlalu berat-berat di komunitas praktisi. Sehingga Bapak dan Ibu bisa menjadi lebih santai dan juga hal-hal baik bisa saja sih Pak. Baik, luar biasa Pak Kadek Darsi Karyanta. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita akhiri, mari kita foto bersama dulu untuk dokumentasi kita. Mungkin Bapak Ibu yang bisa open kamera, bisa dibuka kameranya untuk memberikan senyum yang terbaik agar lebih bersemangat lagi dalam memfasilitasi anak-anak kita di sekolah nanti. Saya buka masker dulu deh, biar kelihatan senyumnya. Biar ganteng, kelihatan Najib ya. Bu Ani bisa bantu screenshot ya? Sip, Pak. Oke, silakan dipandu Bu Ani. Oke. Layar pertama dulu ya Bapak Ibu. Gayanya gimana? Gayanya gimana nih Pak Kadek? Oh, gayanya jempol gimana Pak ya. Dek? Gaya jempol kata Pak Dek. Oke, 1, 2, 3. Nah, Bapak Ibu. Tahan dulu, tahan. Tahan. Layar kedua. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak Dewa? Baik, terima kasih Bu Ani. Baik Bapak Ibu semuanya, mengingatkan kembali, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir agar Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat atas kegiatan hari ini. Dan izin menyampaikan bahwa besok hari Senin akan ada webinar dari subregional NTT terkait dengan portofolio digital dengan blog. Jadi Bapak Ibu semuanya, untuk komunitas kami pengajar setiap bulannya ada 2 kegiatan, yaitu seri berbagi dan juga ekspresi. Nah, di mana Bapak Ibu juga selain menjadi peserta dapat juga bergabung menjadi narasumber. Jangan lupa Bapak Ibu bergabung bersama komunitas kami pengajar khususnya regional Bali dan Nusa Tenggara. Baik Bapak Ibu semuanya, kegiatan kali ini dapat kita akhiri. Sebelum berakhir, mari kita berdoa bersama karena telah diberikan kelancaran dalam kegiatan hari ini dan nanti dapat kita terapkan segala praktik baiknya di lingkungan sekolah masing-masing. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di sesi berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Jangan lupa besok bergabung kembali ya. Terima kasih. Bapak Ibu nanti materinya mungkin dimintakan ke Pak Dewa untuk di-share di ini ya, di grup. Oke, nanti akan kita share di grup. Oke, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya.
Bisa di stop